tempat makan, bakun. Banyak, maksudnya banyak. Setelah saya compare, masih indah bahasa Arab. Pantes 15 abad yang lalu Nabi Muhammad pernah ngomong, uhibbul araba li thalathin. Aku menyukai bahasa Arab itu karena 3 faktor. Yang pertama, li'anni orang Arabiyun, karena aku ini orang Arab. Orang Arab itu satu sportifnya. Kalau dia ngomong salam saja, salam. Tidak pandang dia tua, muda, jiet, hitam, putih, cantik. Kalau ngomong Arab itu salam. Iramanya, logatnya sama. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yang kecil, assalamualaikum. Yang besar, assalamualaikum. Dia mau salam bawa ke Indonesia tergantung suku. Begitu orang timur dan orang-orang yang Sumatera Utara saja, kalau dia mau salam, dia jangan. Lego. Begitu orang-orang Sunda dia halus, assalamualaikum. Begitu orang Bangka saking akrab dia dengan kita, mampir ke rumah kita, pas sampai tengah rumah baru assalamualaikum. Kadang-kadang bini kita terkejut. Bini kita kan kalau dalam rumah kadang-kadang pakai dasar kebutak. Dia terkejut. Saya mau bicara langsung, cek. Biar kita sepupu, akrab, atau salam, amin, cek. Gitu. Iya kok, orang Jawa luar biasa. Kemarin saya masuk misi di GPR, orang Jawa semua. Alhamdulillah, orang Jawa ini kan dari segi ngomong saja halus dan sakit hati kita. Orang Jawa yang ngomong. Kalau kita bicara Bangka, mata sudah melotot, mulut sudah maju. Jangan tuh. Orang Jawa tidak. Plus minus ada Pak, tapi orang Jawa aja. Sis kambing ada maling. Ono maling. Itu cuma bahasa. Yang kedua, wal Qur'anu Arabiyyun, kata Nabi. Al-Qur'an itu bahasa Arab. Maka yang dibacakan oleh kori kita tadi, bagi mereka yang mengerti bahasa Arab, ada kegembiraan karena isi Al-Quran itu basyiran wa nadhiran, ada kabar gembira, ada kabar yang menakutkan. Hidup ini tidak bisa happy-happy saja, harus ada yang bisa membuatkan kita jas kita sehingga kita mengerti bahwa ini kehidupan kekalnya di sana. Bagi yang paham bahasa Arab, makanya kita nengok di TV itu ketika sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imam nangis, makmum nangis, sesuai dia paham bahasa Arab, tidak usah ikut-ikut. Takut salah share. Kalau misalnya imam baca ayat sedih ikat nangis, tahu-tahu imam baca ayat gembira ikat nangis, kan berdua kan? Kata imam, la in syakartum la azidannakum. Kan artinya apabila engkau pandai bersyukur, maka nikmat akan tambah. Kan nangis. Bodoh namanya. Jadi tak usah ikut-ikut nangis. Cukup diam saja. Wal kalamu ahlal jannati fil jannati arabiyyun. Yang ketiga kata Nabi, kenapa aku senang bahasa Arab? Karena nanti conversation orang di akhirat nanti pakai bahasa Arab. Jangankan itu Pak, dikubur saja nanti malaikat mungkar nakir nanya kepada kita itu pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Ika pencada. Sarap. Ancok. Menku, alhamdulillah Pak Waka pulang hafal pertanyaan malaikat. Dan jawabannya sudah saya hafal. Pertanyaan malaikat itu marrobuka wa man nabiyuka wa man kitabuka wa man kiblatuka wa man ikhwanuka. Jawabannya pun Allah Rabbi, Muhammadun Nabi, Ka'bah kiblati, Quran, kitabi, muslimin musliman ikhwani, pulang hafal ikalum. Ancok kayak yang menjawab adalah amal soleh. Kalau amal kita soleh, apapun profesi kita, kegiatan kita, kalau amal kita soleh, walaupun kita tak pandai bahasa Arab, maka amal kita tadi yang menjawabnya. Andai kata bisa atau tidak menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir itu patokannya orang yang pandai bahasa Arab, paling nyaman orang Arab. Sebelah Uni Emirat Arab, sebelah lagi Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, naik sedikit, Yordania naik sedikit, setelah Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya, orang tuh pandai semua bahasa Arab. Pandai semua bahasa Arab.
Ada yang kata bisa atau tidak menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir itu orang yang pandai bahasa Arab, nyaman orang tuh. Kajian TKW kita diperkosa, disiksa, tapi begitu dia mati masuk kubur tanya malaikat marrabbuka, dia baca nyawa Allah Rabbi. Dari kita anggota Polres Bangka, begitu tanya malaikat marrabbuka, mantan orang. Iya Pak, malaikat mungkar nakir itu dia benar-benar dengan orang-orang yang memang akhlaknya buruk. Kalau misalnya orang yang akhlaknya baik, soleh, benar-benar dilayani juga di kubur itu dengan baik. Kir, datang kir, bagus nih kir, amal kir. Kita nanya pelan-pelan ya, jangan dites jangan. Begitu orang punya nyalon niat, kalau aku tunggu kan. Lama menunjukkan, kami tanding nih kan ya. Ini Pak Biswit kir, sampai dulu kir, KPU, dulu hajar kir. Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bukannya susah bapak-bapak, kalau sudah ketemu anu ketemu hidup ini Allah yang menentukan. Yudabbirul amra minas sama. Kemarin beliau hubungi saya, kebetulan saya bawa jemaah umroh karena kalau jadi ustadz di kampung kami dibeli cuma pajak bimbing tahlil, bimbing doa apa dan kebayar PDC Mutoba. Jadi banyak lubang, banyak kangteo. Alhamdulillah saya dipercayakan oleh kawan setahun 2 kali untuk jadi mutawifnya, jadi tour leadernya membawa jemaah. Dan saya sebutlah travelnya takut melanggar kode etik jurnalistik. Takut ada kawan-kawan juga terus travel kesinggung, tapi dia tak penasaran sampai ke travel mana saya saja. Takut tidak penasaran, siapa tahu kemarin anggota kita di Polres ikut saya, Pak Agus. Oh saya pernah ikut, ya lah kata saya, nah ayo. Jadi saya tidak paksa. Dia tak penasaran, saya sebut saja inisial travelnya Pak ya. Travel inisialnya adalah PT Baitul Salam Mandiri Ahmad Pangkapinan. Iklan saja. Alhamdulillah datang Ampela, beliau nelfon saya sedang bawa jemaah ke sana sehingga tidak bisa bersilaturahmi di sini. Kemudian prinsip saya satu, sampai dulu kajian bupati minta tolong ngisi di Masjid Agung itu, tapi kalau ada saya sudah jadwal walaupun di musola kecil Pak, jemaah cuma orang 15, 16, prinsip sampai dulu. Bahkan saya pernah ditegur oleh Pak Sroni ketika itu 6 bulan gara-gara tidak bisa mendampingi beliau di Masjid Agung. Telah di booking dulu ke sebuah musola kecil di Pesaren. Kata saya ada pacar Pak, udah ganti orang lain saja, suruh Pak penghulu atau siapa. Tidak bisa Pak, prinsipku Pak, udah pasti di setel kataku. Jadi orang tua lebih pintar kayak cerdik lah. Di atas cerdik licik, di atas licik nekat, di atas nekat gile Pak. Maka kita tidak bisa melawan orang gila ya. Jadi setengah tahun saya tidak ditegur oleh beliau dan diajak-ajak acara, ada masalah bagi saya. Kita harus punya prinsip dalam hidup. Kemudian saya tidak hitung-hitungan Pak. Alhamdulillah kami penceramah daerah ini, kalau Bangka Belitung ini, alhamdulillah otaknya belum terkontaminasi. Kita belum main tarif-tarifan. Berapa yang dibeli jemaah, insya Allah ikhlas. Kami tanya ikhlas Pak, habis sedikit, alhamdulillah, habis banyak, bagus sekali. Saya mendengar nasihat ibu saya, kata ibu saya, Rizal, jangan sekali-kali mendengar ceramah di Bangka ini main tarif. Alhamdulillah Mak, ada dibayar orang, syukur, dan dibayar tunggu di perapatan. Alhamdulillah. Karena prinsip saya bahwa haram hukumnya apabila seorang dai mubalik penceramah minta bayaran. Kurang ajar apabila seorang penceramah itu kalau dia ceramah minta bayaran. Dan lebih kurang ajarnya lagi apabila masyarakat mendapat penceramah ada bayar. Dan usah dibulak, tunjuk tangan di sini ya Bang, yang tak ingin dikit duit. Hadir, nanti cek besok diberi padang. Ada syarat dijepit. Apalagi paha perempuan ini memang fitrah.
Berbulan munafik apabila ada perempuan ngomong begini di kamar saya. Udah ingin pakai kalung, pakai gelang alergi gatal, berbulan. Bukan alergi gatal, dari barang. Dari barang kurang banyak. Alhamdulillah. Datang ngambil rapat kita profesi masing-masing. Kadang-kadang di booking saya kayak budak-budak ABG, SMP, SMA, acara peringatan hari besar agama di sekolahnya masing-masing. Kadang-kadang di booking kayak mamut-mamut, mama muda pun acara pengajian bulanan Zumba sampai TikTok gitu. Kadang-kadang di booking kayak nenek, nyai, acara pengajian bulanan campur aduk Pak Nasib jadi laki-laki panggilan. Cuman baca tukar posisi Pak. Bapak, abang jadi ustadz, jadi polisi. Berat Pak jadi ustadz Pak, Ahok Pak. Ibu bapak hadirin dan hadirat rahimahumullah. Syukur alhamdulillah ini atas izin Allah pagi ini kita bisa dipertemukan di sini. Saya juga mendoakan abang-abang yang hadir di sini bukan karena sprint, bukan karena takut dengan perintah Pak Waka ataupun Pak Kapolres. Jadi sami'na wa ata'na bukan karena manusia naik levelnya, karena memang kita mengharapkan ridho Allah. Duduknya abang di sini rapi, lurus aja tali rapiah, bukan karena takut dengan beliau-beliau ini, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu lillahi taala. Bapak salat usolli fardhu maghrib salat rakaat usab dan kiblati ada lillahi taala. Puasa begitu juga, nawaitu shauma ghadin an ada di fardhi syahr Ramadan. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bayar zakat begitu juga, nawaitu an ukhrija zakat al-fitrati ala nafsi wa ala man yalzamuni nafaqatuhum syar'an lillahi ta'ala. Orang pergi umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Orang pergi haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Setiap orang ibadah ujungnya lillahi ta'ala, mencari keredaan Allah. Allah tak butuh dengan kita karena sembahyang hendak dipikir balik hendak nak nyapu, nak main online, nak judi segala macam mengkenakah yang rugi-rugikan. Allah qiyamuhu binafsihi. Allah kaya berdiri dia dengan sendirinya, tak butuh ibadah kita. Yang butuh itu kita. Maka aneh dan ajaib apabila orang yang tidak mau beribadah melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Maka hari ini mudah-mudahan timbul kesadaran kita masing-masing, bukan karena siapa kita duduk di sini bersimpuh di masjid ini untuk merayakan, memperingati sebuah momen yang sangat besar sekali artinya dalam agama kita, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga ibu-ibunya juga memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Sudah duduk di situ mau kumpul dengan kami, Allah berikan gantikan dengan begitu banyak pahala. Amin. Badan ibu sehat walafiat, rezekinya berlimpah ruah, biar juga cepat pergi ke Mekah, akhir hayatnya husnul khotimah, matinya masuk surga. Ya Rabbal. Abang-abangnya juga saya doakan biar adil, biar sportif, biar fair, agar yang sudah hadir di sini duduk bersikup di situ Allah berikan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak pula. Rezekinya nambah, berkah hidupnya nambah, kesehatannya nambah, istrinya nambah terus. Ibu bapak hadirin berhadirat rahimakumullah. Berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka tema kita menguatkan iman, ketakwaan dan solidaritas guna mewujudkan Polri presisi. Kutip di atas. Iman manusia yang paling unik. Iman itu yang pertama iman malaikat, dia akan naik terus. Iman malaikat dia stabil, la yazidu wa la yanqusu. Tidak akan naik, tidak akan turun. Maka ada malaikat yang tugasnya cuma sujud saja. Ada malaikat yang tugasnya cuma ruku saja, cuma tasbih saja. Malaikat itu dia tidak inovatif, tidak kreatif. Dia stabil, statis imannya, tak akan naik, tak akan turun. Yang kedua, iman anbiya, iman para nabi. Dia akan naik terus. Yazid wala yanqus. Walaupun rintangan, hambatan, ujian, cobaan sebesar apapun, iman para nabi akan naik. Nah, yang paling unik iman kita, Pak. Mendongkrak kendaraan,
pasang surut ajam air laut, timbul tenggelam ajam bukat penjaring ikan. Yazid wa yanqus, naik kadang turun. Kita sendirilah asa iman kita sedang naik, kuat iman. Tinggal ditunjuk di sungai liat 11, 12. Dulu kali godaan iman dari mana? Beliau amoy pak. Amoy dan dia berjilbab, dan dia pakai baju gamis, pakai hot pants. 20 cm di atas dengkul, warna putih mengkilat glowing, ditinggal haram dan ditinggal sayang. Maka ayo kita pupuk dan kita jaga iman kita masing-masing. Kepada abang-abang polisi, kita keluarga besar polisi, iman mengajarkan dua macam bang. Satu, syukur dan sabar. Banyak syukur bang jadi polisi. Baju kita dipandang di masyarakat. Dipandang masyarakat. Masyarakat memandang, ya Allah, Pak Polisi. Pak Polisi. Maka jaga ini. Syukur. Abang-abang yang kawin, yang belum kawin, renung baik-baik Pak. Kelak, kanya nantungan kawan, kelak. Yang berdoa ketika kalian ikut jadi polisi itu, dari mulai tes administrasi, baris berbaris sampai pantohir, dan dimenangkan, maka ya Allah. Betul. Tidak. Mak disia-siakan tunangan, dilucu-lucu, asa tunangan nelpon, oh say, pret. Lah, beri tunangan, HP ujian genti saya lah, HP apa cengeng dibeli. Udah. Dan tunangan berdoa kepada kau. Tidak ada juga keluarga tunangan berdoa kepadamu. Yang berdoa siang malam, yang menghabiskan, yang mengeluarkan dana ini dan itu untuk dirimu siapa? Ibumu. Dan satu-satunya doa diijabah oleh Allah tembus langit ketujuh itu adalah doa orang tua. Jadi telah cuma mak kita hendak ngomong di mulut, dia cuma pecah di perut. Jangan kita pulang ngomong dengan mak kita, oh, mak, udah dapat duit rimon, mak, alhamdulillah, kira-kira mak hendak pergi umroh, mak. Gak usah ditanya. Orang tua yang mana pun enak, tapi orang tua kita galak berbohong. Dalam hati dia pengen sekali, tapi mulut kita mengucap, gak usah, simpan saja, kelak modal kakawin. Harusnya kita ngomong kelak, mak, berjuang untukku, mak. Dak deh, mak, menantu mak dulu. Aku ngomong apa kayak gini. Misalkan nanya, tapi ini bukan pertanyaan. Misalkan nanya, mana yang harus kupilih? Kak atau aku? 1000 kali kumilih aku. Jadi akar percaya mak. Apalagi kalau kita masih punya ibu, harapan pintu surga itu masih terbuka lebar. Maka abang-abang yang masih bujangan, iflat, kelas segala macam, mak kita dulu bahagiakan. Walaupun air susu ibu kita tidak bisa kita tebus dengan apapun, jerih payah dia mengandung kita tak bisa kita tebus dengan apapun, tapi paling tidak air. Maka syukur, alhamdulillah. Jadi polisi bicara cewek-cewek, tidak usah kita tebar pesona, tidak usah lah merumpun cewek-cewek bang, yang tebar pesona kayak gitu. Polisi mana sampai gaji rimuan, baju kita seragam seger, kata dia, alhamdulillah. Tuh, udah kedua alhamdulillah. Orang tambah kakek kita. Keluar SK kadang-kadang langsung di sekolah, ada di Bank Sumsel, ada di BRI, di Mandiri. Udah itu kadang-kadang ada sise, di paling hafal sise berapa ini? Latihan pun, oh bro, sise kapan surat kaki 4 bulan, kalau diminyak kita. Yasin itu yasin. Maka banyak bersyukur saja, Jangan nengok ke atas, jangan, akan panas. Biar ngalir saja. Terus iman mengajarkan kita apa? Sabar bang, sabar. Kita orang lagi ini godaannya banyak, luar biasa, harta, tahta, wanita, apalagi sekarang ini kita disorot gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga. Jadi kita bismillah ya Allah, memang ujian masing-masing diberikan oleh Allah. Kami para ustadz, para mubalik, anggota dewan, ada ujiannya banyak. Polisi banyak ujiannya.
ada di sini abang-abang polisi yang takut kayak binian? Enggak. Menanti berhenti kabar jadi laki-laki Pak. Kita pegawai susah-susah menyantik dia, membelikan emas ke dia, baju bagus-bagus biar dia beli online itu. Ujung-ujung kita tahap ngomong di kantor dikerjain wakaf, pulang ke rumah dikerjain diri aduh. Jadi Bang, sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Kita kalau begini. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu bahasa Arab artinya tenang. Mawakah sampai jam berapa ini Pak Waka? Sampai bosan. Sekarang jam 8.37 sampai jam setengah 10 sanggup? Ikat duduk di situ lah, pulang. Ceramah sengaja, ceramah sejam ikat setengah hati, bakal mati-mati. Kita pelayan publik, kita bagi-bagi. Karena kata guru saya, Zal, kalau kau ceramah di suatu tempat, instansi pemerintah, kantor dimanapun, satu, ini prinsip manajemen dakwah apa? Jangan semua materi kau sampaikan. Kenapa guru? Tidak boleh kita sampaikan. Biar masyarakat situ kantor situ mengundang lagi. Oh iya. Baik. Ibu bapak hadirin, wal hadirat rahimakumullah. Godaan iman kita banyak, maka sabarlah. Tidak ada jawabannya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah pun mengatakan begitu. Minta pertolonganlah dalam hidup ini dengan dua macam. Satu, sabar dan sholat. Sabar sampai kapan? Sampai mati. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, kalau kita tulis sakinah. Kadang-kadang ini cuma banyak mengucap kata ada tahu artinya. Ikut-ikut hashtag di Facebook, di medsos. Ada kawan ulang tahun tulis barakallahu fi umrik. Ditanya kawan tahu artinya cedek. Ada kawan sakit syafakallah, tahu artinya dan tahu. Menkawan dan ngirim ulang tahun, dia ucap sendiri selamat ulang tahun untuk diriku. Jadi kawan begitu bisa tinggal itu. Saking dia eksis di Facebook. Saking dia eksis di Facebook. Selamat ulang tahun untuk diriku. Kawan yang cerita, kawan lagi. Ayo kita sharing sebelum kita saling sebelum sharing. Ibu bapak hadirin wal hadirin rahimakumullah, sakinah artinya tenang. Sakinah. Tapi bukan berarti rumah tangga itu tidak ada masalah, Bang. Tidak. Itu bukan berarti tenang sakinah. Tenang dimaksudkan itu ada problem, ada masalah, karena hidup ini pasti kita tidak akan lepas dari masalah. Pasti. Tetapi rumah tangga yang sakinah, dia bisa menyelesaikannya. Yang besar dia kecilkan, yang kecil dia hilangkan. Udah semua kalau rumah tangga kita diberkelahi, pulang ke Marapi, kita berkelahi laki bini, sehari tidak bertegur, 2 hari tidak bertegur, 3 hari tidak bertegur, hari keempat kita bertegur, ada nyulit bini, nyulit laki ya cuma betunang lagi, lebih keruh. Oh, seru. Mawaddah warahmah, ada cinta dan kasih sayang. Manggil jangan berubah. Misal waktu kakak nikah dulu ditanya Pak Penghulu manggil yang beb, jangan berubah sampai tua. Setelah memanggil yang beb, lagi muda, yang beb, gigi yang bagus, nafas yang bagus, beb. Melalui kue pensiun Pak kita yang gigi dari kita rumah, Tapi dalam situasi dan keadaan Bang Sikon dipanggil yang beb itu ekonomi kita namanya, rumah tangga kita namanya, dipanggil yang beb begitu makan, yang beb belum makan, bilang begitu berubah Bang. Panggil yang lawan itu berubah. Manggil abi umi boleh, silakan, hak anda 2 suami istri, hak anda rumah tangga manggil yang beb dan masalah, apa urusan kurang, tapi jangan jadi bumerang. Jangan jadi bumerang. Manggil abi itu artinya bahasa Arab bapak, tapi mengandung makna religius. Silahkan kau dipanggil bapak, tapi hati-hati panggil abi. Tahu-tahu sembahyang Jumat ada abi. Kacau. Kami jangan dulu manggil orang tua, ada banyak-banyak contohnya. Yang laki-laki kami panggil mbak,
Yang perempuan kami panggil Ma. Alhamdulillah. Dan banyak teknologi. Orang sekarang merasa memberikan nama. Bertiga suku kata. Nama pertama Indonesia, tengah-tengah Arab. 3 gabungan nama dia dan nama istrinya. Itu sulit ketika kami mau nyukurnya, Pak. Mau bisa aku nyukur. Aku nyukur. Kadang-kadang apa-apa yang nyukurnya itu umur 70 lebih tidak di masjid. Apa namanya nih? Udibu bisa laki nyal al-kabri nami anak Israel. Adim cepat mati. Laki yang nyenyal begitu dia sakratul maut, anak kami Israel di pondok pesantren belum datang lah banyak anak bang sabar bang, begitu datang yang anak Israel, Assalamualaikum bang, Israel datang dinyakar malaikat Israel. Orang Arab ngomong, orang Barat ngomong what is the name, apa arti sebuah nama. Kita orang Islam jawab name is prayer, nama itu adalah doa. Jadi kita memang harus ada arti. Jangan mentang-mentang abang tengah hobi ke agama, hobi pengajian, hobi berguru, hobi nyari ustad, pokoknya bininya tengah bunting lah anak ini pasti namanya Pak Ustadz yang Islami, pokoknya namanya dari Al-Quran. Bagus, tapi hati-hati kan. Tidak semua kalimat-kalimat di Al-Quran itu artinya baik, bro. Ada kalimat yang tidak baik artinya. Jadi apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke guru katu. Dia beri nama, tanya ke guru katu. Jangan sebasai. Pokok dari Al-Quran, Pak Ustaz. Hati-hati, hati-hati. Begitu bini dibawa ke Dr. Yulianto Peranak. Dijelip Al-Quran kecil di sini. Bini masuk ke dalam ruangan, buka pintu 1, buka pintu 2, lagi tadi karena tengah hobi mengajar ambil Al-Quran, dibaca dengan nazar dan niat apabila anak keluar, tulah nama anak ketika dia ngaji, dibaca surat Al-Baqarah, innalladzi bini keluarlah anak, dibaca lagi innalladzina kafaru. Inilah belum keluarlah begitu bini dan ketika fi nari jahannam. Pas kalimat jahannam terpaksa diberikan nama anak jahannam. Hati-hati. Ada bibi affair dengan surat Al-Fil. Dia berikan nama anaknya yang terakhir, kalimat terakhir dari Al-Fil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Diberikan anaknya yang laki-laki yang terakhir itu nama asfin ma'kul. Kayak gila sakit terus anak. Ditanya, Ustaz, ngapain anak ini sampai dia kelas 6 SD? Kataku, ngapain nanti? Entah kayak gila sakit, gak semangat hidup, kawan-kawan main, sekali macam main lato-lato, Ibu kok nela kata siapa yang bibi panggil Asfin, nama apa? Asfin Makul sesuatu. Apa yang kita Ustaz nih buka terjemahan juz amma? Apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian lihat apa yang diperbuat oleh Allah terhadap tentara bergajah? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah utus kepada mereka burung yang berbondong-bondong dan membawa batu masing-masing dari kuku mereka. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian batu itu dilemparkan kepada tentara bergajah, kena gajah kepala, tembus ke pantat, tembus ke dalam bumi, mati berkelimpangan. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka seketika mereka seperti daun-daun kilas dimakan ulat. Jadi anak warga daun kilas dimakan ulat. Takut mungkin anak. Ada maknanya, Pak. Ibu bapak hadirin wa hadirat rahimakumullah. Mawaddah warahmat. Jangan berubah. Biasanya kita suka berubah. Begitu baru menikah, yang lade anak manggil berubah, bukan yang lagi. Yang bini manggil ayah, yang laki manggil bunda. Ya, anak ayah, ajak main ya.
Begitu anak maaf, bahasa Inggrisnya bira. Yang ayah manggil istrinya, bu, bira deh bu, si bu. Itu jadi punya anak. Begitu punya cucu berubah manggil, nek. Manggil nek. Yang laki manggil nek, yang bini manggil tok. Alhamdulillah kata saya. Yang penting sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kita tidak terjanji sehidup semati. Betul? Ya, karena jodoh ada yang mengatur waktunya. Allah Subhanahu wa taala. Jangan lebay. Kadang-kadang lebay kita itu bilang India ya. Ushalam sayyidi. Adalah sehidup semati. Nanti sehidup semati lah. Kalau boleh siapa mati dulu kalau saya merenung dan merenung dalam hati. Siapa yang pantas mati dulu? Kita lagi bini. Karpet tua, lagi lebih bini. Saya mengalami tetangga sebelah rumah kawin ke orang jin Amoy. Kalau orang jin Amoy masuk Islam kita panggil mu'alafah. Kalau laki-laki mu'alaf. Saking lucu cantik Amoy ini tidak diberikan kerja. Gale-gale laki yang ngurus. Anak masuk sekolah, ke sekolah segala macam, tahun baru segala macam lakinya, ke pasar lakinya, bahkan masak kadang-kadang lakinya, yang ngurus pekerjaan lakinya, bininya asik kan aja, Kartini, Femina, orang segala macam, cantik memang, bersih segala macam. Suatu ketika lakinya mati, kanker darah, meninggal. Linglung istrinya, saudara tidak baca, muncak lampu tidak baca, masak lampu tidak baca. Ujung-ujung linglung setengah tahun mati ya. Jadi aku berpikir kalau boleh diatur soal mati dulu yang harus mati, laki yang bini. Tapi tergantung, andai kata bini itu tidak mandiri, semua laki yang ngurus, mending bini yang mandiri. Siang dia, abang mati dulu, dilo siang. Maka abang begitu saja, tidak usah dinohada biasanya. Jadi kalau abang rumah tangga bini tidak mandiri, baik dia mati dulu. Kalau abang mati dulu kesian, ujung-ujung dia akan mati dulu. Tapi segar kalau kita menua bersama, umur masing-masing sampai 70 lebih, 80 lebih, lagi hidup kita beda umur 5 tahun, 3 tahun selisih. Kita yang lebih di rumah aja, jangan beradik berkawan. Cinta kasih itulah di bawah tuh, ada beradik. Malam-malam masuk angin, berkerok-kerok. Ada yang tinggi kita naik dia ngomong tadi, atau sini tau umur kata masuk angin apa? Buka baju atau toh badan kaki tulang tak. Kue datang, kayak kita tetap belum lah kue ya. Udah selesai atau tadi diurut atau ngomong, kayak nek, kamu nek, umur nek, sekali buka kue nek badan malam lembut nek, kayak kue badan. Tapi hidup ini ada yang ngatur, kita tidak tahu. Saya di sini pesantren penguji oleh Pak Kiai ngomong gini, Ustaz, awal tuh nambah lagi kan? Nambah kok kira? Nambah bini, tuh banyak santri. Nama saya Lia. Saya ngomong gini Pak Kiai, selama Lia lagi hidup, dia biniku satu-satunya, kecuali dia mati dulu. Dia mati dulu kata ngapain aku udah janji. Jawaban Rasulullah ketika ditanya seperti itu, Rasulullah ngomong begini, andai kata Siti Khadijah tidak meninggal, aku tak akan kawin lagi. Maka kita lelaki jangan pernah nambah-nambah dusi bawa Nabi Muhammad. Begitu tanya kawan, pengen kawin lagi cek menurutnya, ikut sunnah Rasul. Maka jadi sebasing hukum, jadi sebasing. Kalau nanti itu istrinya banyak, nolong, membantu, mengayomi, melindungi, mencintai hawa nafsu cek. Jadi mentara kawin lah. Kelemahan kau, kekurangan kau, jangan kau bawa nama Nabi Muhammad. Nama usia cek. Karena istri Nabi Muhammad itu memang banyak 9 dalam riwayat, semuanya tua-tua. Bahkan ada yang 80 lebih. Tapi nyaman orang ini 80 lebih, dan nyaman lagi. Jadi kalau kamu emang pengen ikut sunnah Rasul,
Karena begini silakan ikut Rasul. Kalau istrimu sekarang umur 50, maka kau harus nambah. Yang kedua itu umurnya 60. Rasakan. Kurang lagi tambah. Yang kedua sudah 60, tambah umur 70. Kami waktu itu ada acara di Benyu. Bu diberikan untuk mengisi khotbah nikah. Ada orang desa, kayak orang Cikarang itu kan pinggiran ibu kota, ya Kabupaten Bekasi. Ternyata desanya itu juragan tanah, nikah dengan orang kaya. Istrinya 4, dibawa semua ke Benyu. Ketika akan nikah itu orang jadi rusuh, moto segala macam. Ada yang subhanallah. Saya ketika itu memberikan khotbah nikah, perhatian 4 istri Pak Haji dijejer di situ. Waktu menikahkan anak Kuningo, istri yang pertama umurnya 70 lebih, yang kedua 60 lebih, yang ketiga 30 lebih, yang terakhir 24. Pak Haji umur hampir 80. Orang gosip kali, wah hebat Pak Haji. Dulu kali adil, yang disebutnya adil katanya. Kuning baju seragam, kerudung seragam, emas memakai seragam, udah itu sendal seragam semuanya. Adil. Udah kawan-kawan aku ngomong di belakang, manusia tidak ada yang adil, tidak. Kalau urusan dunia bisa adil, rumah dibuatkan sama, mobil diberikan sama, baju diberikan sama, mobil sama, segala macam sama. Tapi hati dan perasaan batin tak akan bisa sama. Namanya sama cek kata Pak Karuan. Malam nih gilir bini tueng, bini tueng umur 70 lebih. Ada melawan lagi. Kalau udah apatis, kita udah Pak Haji, asing Pak Haji. Jadi dia biasa. Begitu besok gilir kepada istri yang paling muda, 24 tahun, ngipek banget. Ingin jadi Pak Haji tadi, otomatis betul kata Al-Quran. Itu tak ada kita bisa berbuat adil. Maka kita pelihara ya si kau belum baik. Tuh tidak nangis kalau bentuk berulang. Dirawat bagus-bagus, tapi kita ada sportif, sportif. Jangan cuma bisa mengkritik orang ini kita badan kalau mungkin kalau kincol lagi beri duit. Betul betul. Perawatan mahal tuh di Paras ya namanya. Paras tuh pernah beri gift kepada diriku kan ada perawatan. Nah, masuk ke situ, masuk jam 9. Jam 9 keluar jam 4 sore. Gawe. Mahal bayar 600.000 Bang. 600.000 maaf lagi entah kata dia dari mulai bawah kaki sampai atas kepala. Mana medikur segala macam. Ada ratus sampai entah kata dia. Ada mahal Bang. Kalau abang cuma beri duit sedikit kepada bini untuk beli skincare, walhasil muka bini putih, tangan hitam. Jangan cuma banyak mengkritisi, jadi nggak sedang-sedang. Maka abang-abang sekalian, ayo jaga iman kita, jaga iman kita baik-baik. Isra Mi'raj ini kuat kaitannya dengan iman. Kenapa? Ini peristiwa yang tak masuk akal. Kalau abang main ini, tidak main ini, maka abang keluar akan dari jalur Islam. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Kalau abang main ini mensikapi Isra Mi'raj sama saja abang seperti orang jahiliyah yang ketika Nabi ngomong aku sudah berjalan dari sini ke sana, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Apa kata mereka? Nabawa para malaikat. Dan masuk akal Muhammad. Anta majnun, kalau gila Muhammad. Mereka keluar dari agama Islam. Tuh, tapi harus di sini Pak. Terima dengan sini. Maka kita kalau berdoa, udah sembahyang berdoa. Sekarang kita doa sampai banyak. Aku ngajarkan bini doa sampai banyak. Allah juga mantap. Doa itu iklan saja kan. Suatu ketika aku doa, bini ku mati depan Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bahasa Indonesia. Apa begini? Ya Allah, Kau tahu apa yang ku mau.
berikanlah yang terbaik menurutmu untuk kehidupanku. Amin. Udah, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita bisa jadi itu yang terbaik menurut Allah untuk kehidupan kita. Maka sudah, enjoy saja, gak usah terlalu ngepres. Doa kita selamatan fiddin, selamat dalam beragama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamat dalam beragama. Di Kementerian Agama itu ada namanya Bakor-Fakem, Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat. Kalau disinkronkan dengan 15 abad yang lalu, Nabi ngomong begini, "Sataftariqu ummati bisab'in wa ishrina firqatan." Nanti akhir zaman umatku akan terpecah menjadi 73 kaum. Ini itu sampai 73. Bakor-Fakem sudah mengendus ada 43. Baru 43. Terus kita bagaimana? Lebih aman ikut orang banyak. Ikut orang banyak. Walaupun apa yang dilakukan oleh orang banyak, nanti dari Bangka Belitung nih, tahlil, talqin, isra-mi'raj, nisfu sabar, maulid Nabi, marwah. Ada yang mengkritik kata itu tidak dilakukan di zaman Nabi. Ada itu katanya kalau tidak dilakukan di zaman Nabi, namanya apa yang gua agak dulu bid'ah. Terus kita diancam dengan dalil kullu bid'atin dolalatun. Setiap bid'ah itu dolalah, wa dolalatin finnar, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Maka iman Isra-Mi'raj ini sesat dan kita akan diancam masuk neraka. Yang muat acara ini dan pengisinya pasti masuk neraka. Jika yang duduk masuk neraka, Pak Waka yang sambutan masuk neraka, Kang Haji CMC masuk neraka, ceramah masuk neraka. Tapi bang, misal kita masuk neraka sekampung, seperangkat masuk neraka, ada liburan. Tengah dicelor di neraka, ketemu ke Pak Waka sakit ada yang liburan. Kalau ketua, tidak usah dikelai dan berangkat sudah, tidak usah dimarah-marah, tidak usah dijagoan, menang kan? Udah pernah kita bebas segala macam, menang kan? Ketemu ke mamang itu, ailah kerja panas, ailah. Tapi misal itu masuk neraka cuma orang 2 orang 3. Orang 2 orang 3, mana neraka serem, menyakitkan di sini orang 2 orang 3. Alah, makin serem. Jadi jangan ikut yang sedikit, mending ikut orang banyak. Selesai, bunyikan. Maka kalau ngomong begini, Pak Ustaz, aliran begini, tidak usah bingung. Nabi pun sudah mengingatkan, nanti akhir zaman umatku akan terpecah menjadi 73. Jadi Nabi bilang, kau pegang kuat-kuat yang sekarang kau yakini, tidak usah kebimbang ragu. Ini ditiup orang ke kiri, malah kering. Tiup orang ke kiri ngikut, tiup orang ke kanan ngikut. Ujung-ujung dibakar orang meledak. Yang budukan semisal di musola kan, orang sembahyang begitu tasyahud, nunjukkan lurus mantap, asyhadu an la ilaha illallah. Kan udah sekampung begitu. Datang kawan singkong, asyhadu an la ilaha illallah. Kalikon kataku yang budu bukan kita. Udahlah ikut orang-orangnya, selesai. Salamatan fiddin wa afiatan fil jasad, sehat badan. Kajian polisi kadang-kadang adalah sakit, betul. Kajian sudah teruji jasmaninya, tapi adalah sakit kan? Jangan kayak kau belakang tentang polisi ngomong, polisi tidak suka sakit, hati-hati pak, mulut pak. Biasa orang tidak suka sakit, begitu sakit berdoa. Yang kira sakit tidak mati-mati kan? Sebentar-bentar lagi sih badan dan sehat, tidak mati-mati. Ada yang merokok di sini. Bang, berhenti kamu rokok bang, banyak mati. Tetangga kamu merokok sehari 3 bungkus, G1 keretek, mati-mati. Bukan soal mati, ini soal ngajar. Cuma kalau badan kita sehat, ibadah nyaman, aktivitas nyaman. Maka kata Nabi, intanim khomsan qabla khomsan, jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, sehataka qabla sublika, sehat sebelum sakit. Jadi jangan menit-menit lagi.
Orang berdiri, ada polisi pelit di sini. Jangan bang, orang pelit jauh dari kawan. Sampai berkawan orang pelit. Pokok ada alasan apa nih? Ketinggal dompet lah. Apa? Ujung-ujung tuh kayak di warung kopi itu mungkin kita traktir terus. Udah bener-bener gini, kadang-kadang gaji diminta semuanya, disensor, di sepatu, diperiksa orang gini kan pinter nyari duit. Kita nyimpen dimanapun kecetar. Kesian, semuanya disita aja sedikit semuanya. Kesian gaji kita dompet, tipis. Nggak kartu ATM, KTP, nggak bisa NK, isi duit aja gitu kan. Walhasil rasa nongkrong di warung kopi di mana gitu kayak kalau badan kita sehat, enak hidup. Maka kalau kita pelit, jauh dari kawan, jauh dari Allah, dekat dengan neraka, jauh dari surga. Ini Jumat tidak apa-apa. Sini, Jumatan ya. Biasanya kalau Jumatan kan ada kotak amal. Kotak amal itu kalau misal kita tanya ke bendahara Masjid Al-Indah ini, paling banyak duit berapa? 100.000 aku yakin jarang. 50.000 adalah berapa lembar? Yang paling banyak biasanya kami di kampung 3.000, 2.000. Mana keremak? Bau dan keluar bau. Kira-kira adil lah kita, sportif dan minta kita banyak, nikmat diberikan oleh Allah banyak, tapi begitu beri untuk agama, naruh di situ, kolu dia, tega dia, tegel naruh di kotak itu 5.000. Kata udah semua orang ini. Pelit. Orang pelit itu jauh dari manusia, jauh dari Allah. Biar apa? Wa barakatan fil rizki. Rezeki kita nambah. Rezeki kita biar berkah, salah satunya rajin mak. Asal tiap bulan 2,5% jangan lupa. 2,5% jangan lupa. Udah itu asal amri jangan diukir. Jangan disebut-sebut lagi. Kadang-kadang disebut nulis satu yakin hamba Allah beri sejuta. Ditulis namanya besar hamba Allah. Tapi begitu diumumkan, kita mendapat uang sumbangan 1 juta rupiah dari hamba Allah. Milik kawan sebelah ngecek atau dari hamba Allah sampai. Begitu disebut bang kejar bang, mutong bang, hangus sudah. Jadi kalau kita beri, Bismillah, tabungan kita, deposito kita. Kemudian wasiat dan fitril, nambah ilmu. Hidup nih, kalau kita punya ilmu enak. Kadang-kadang lewat diputok truk sawit. Truk sawit itu belakang itu biasa ditulis-tulis. Tulisannya itu kadang-kadang motivasi, kadang-kadang tulisannya itu ada sedikit genit. Kadang-kadang ditulis digambar dia orang ini agak seksi, tulis bawahnya tunggu janda. Tapi jangan remehkan janda bang, asli. Janda ini di mata agama nilainya tinggi, nilainya mulia. Menurut bini mau ditahan dan kawin-kawin walaupun laki telah meninggal sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dia niatnya menghidupkan anak-anaknya biar anaknya jadi orang yang sukses, enggak tak kawin. 4 orang anak yatim ngikut emak yang jatuh jadi anak. Tapi bisa dibalik 4 anak yatim ngikut pak yang muda sekapun hancur. Ada apa dia? Iya orang ini. Jadi jangan remehkan janda. Mereka diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian ada pula yang nulis dekat kartu di belakang. Tulisannya jelas sekali, motivasi bagi hidup kita. Asap butuh Kurang terlalu baik itu bang. Terlalu baik itu mirip-mirip budu lah. Terlalu baik. 2 kemungkinan. 1, kurang mati kutu, kayak orang yang baik mati kutu, baik. Karena orang yang baik itu agak budu-budu itu kita tipu, kita akal, dia tidak membalas, tapi malam-malam dia gelar sejadahnya, dia mohon kepada Allah, ya Allah berikan aku kesabaran dan tunjukkan keadilanmu ya Allah. Ayo hidup kita kan. Hati-hati, jangan pernah ngakal orang-orang yang begitu bang. Begitu dia mohon kepada Allah, angkat tangannya. Dini kita solehah, dah apelah mampas. Salah dah apelah penurut. Kita tipu kita,
Kemana Pak? Dah hari mitek. Tahu-tahu kayak mentina yang rambut merah, yang bau asam laka, yang sak ngomong sedikit panjang abang. Jangan sampai diri tadi angkat tangan ke langit, ya Allah. Jaga suamiku ya Allah. Suami tenang, happy. Kemudian istrinya angkat tangan ke langit, ya Allah berikan keadilan untuk jengkak gitu Bang. Karena doa orang yang dizolimi itu tidak akan ditolak oleh Allah. Jadi jangan pernah kita menzolimi orang. Kemudian kita yang penting berkawan. Assalamualaikum, minta tidak diberi kawan kurang banyak ya. Tunggal kali kawan pula, Pak Ustadz boleh tidak kita nerima begini Pak Ustadz? Kami tak ada Pak Ustadz. Dia beri sebagai hadiah, Insya Allah. Tapi jangan macet cek, kenapa? Mati diberi anak kudus pula cek. Diberi bininya nyawa melawan kita. Jadi Pak Ustadz ya udah Bismillah merezeki kita Insya Allah. Berkawan saja. Namanya berkawan, saling memberi, saling menerima. Saling gitu ya. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nambah itu. Begitu juga dalam ibadah. Nambah ilmu kan? Karena hidup di sini cuma sebentar. Hidup yang sejati yang sebenarnya hakikat adalah di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam ayat lain Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih kekal. Di sini sebentar. Yuk kita persiapkan sebanyak-banyak bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mencari bekalah kalian, berbekalah kalian, sesungguhnya ketahuilah sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kemudian wa taubatan qoblal maut. Saya gandeng langsung biar cepat terakhir. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Nih 3 macam soal maut. Ayo, tunjuk tangan di sini yang tidak pernah melakukan dosa. Adik, jangan dikeroyok saya sampaikan. Lain Pak agak sombong sekali orang itu. Semua orang pasti pernah melakukan dosa. Ada yang mama ikut saya umroh terakhir sebelum COVID. Datang ke rumah orang itu. Pak, boleh aku ikut umroh? Boleh bagus Pak. Umur kamu berapa? 74 Pak. Boleh kata saya. Tapi ini Pak, makan duit haram dari umur 9 tahun Pak. Malek, nipu, perampok, jual sabu segala macam Pak. Dan sebelum kita berangkat nih amal saya minta ampun kepada Allah. Allah itu kan punya sifat asmaul husna. Ma. Jadi maaf ampun amal serahkan diri kamu. Dan Pak Ustaz pergi di Gibraltar, di bini di anak. Sekarang anaknya di Islamic Center. Pergi naik Garuda kita aman. Sampai Madinah aman. Sampai Mekah begitu kita mau tawaf pertama, saya kumpulkan jamaah ada orang 40 itu, baru saya bikin barisan, dia lari dulu. Dak pegang lagi, dak tarik lagi ke badan, dia lari depan Ka'bah, dekat Ka'bah, dia langsung jatuhkan dirinya, langsung sungkeman jidatnya langsung tersungkur depan Ka'bah. Tapi dia ngomong pakai bahasa Melayu, ya Allah, sebasing kau nakal abok kepilih Basing ya Allah, kata aku kepilih kerajaan gunung hebat. Lagi hidup banyak sekali. Alhamdulillah. Dan lucunya pulang umroh itu sepinya nanyanya dan macam-macam cuma sih kau. Apa kabar aman di kerajaan onta? Makin banyak kesalahan kita harusnya makin kuat niat kita ke sana. Jangan takut. Telah diperlihatkan oleh Allah dapat insya Allah. Tidak insya Allah. Maka tak ada orang yang tak pernah melakukan kesalahan selama ini. Bahkan kata Nabi, orang yang baik itu dia melakukan kesalahan, kemudian dia menyadari, kemudian dia ganti dengan perbuatan yang lebih baik. Orang yang berbuat baik, orang yang baik itu dia melakukan kesalahan dan dia sadar. Bukan orang yang tak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang melakukan kesalahan. Kemudian rahmatan indal maut, dapat rahmat. Mati itu dengan gajah rahmat. 1 dijemput, 2 dicabut, 3 direnggut. Yang pertama dijemput, bukan punya kita Pak, bukan hak kita, bukan level kita.
itu punya Nabi dijemput, datang mereka di Israel, dipanggil, ya Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya jiwa yang tenang, ya kami tugas jemput kami, siap loh. Kita Pak dicabut. Ada kita cabut ubi. Asalkan lengket, ditahan dulu sakit, digoyang ubi. Tarik, lagi nyangkut, goyang lagi sampai selesai. Yang terakhir Alhamdulillah kita selisih, jangan sampai kena dengan kita direnggut. Senang tidak senang, suka tidak suka, direnggut. Wa maghfiratan ba'dal maut terakhir, dan kita mendapat ampunan setelah mati. Maka sebagai anak, Abang Ayub sebagai anak, begitu kita baca tahlil, doa kepada keluarga, jangan sampai kita tak hadir duduk di majelis itu. Jangan kadang-kadang anak bininya, yang anak perempuannya sibuk urus pemakan catering di belakang. Dan ini ngambil yasin, dan ini amin. Yang anak laki-laki ya sibuk nyambut tamu, dan ini ambil yasin, amin. Yang amin orang masjid, mau misalnya undang akhir Pak, motivasi kan beda-beda. Ada yang motivasi memang pengen ngamal ibadah baca tahlil, ada yang motivasi kadang-kadang alhamdulillah lalu pas makan malam. Tahlil itu pulang kok besek. Motivasinya beda-beda. Kalau orang lain yang berdoanya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu amin, itu 50-50, bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Tapi kalau anaknya berdoa Allah maghfirlahu, diterima oleh Allah. Kenapa? Doa anak yang soleh. Kalau ditanya sampai tidak, itu juga bingung jawabnya. Sampai tidak Pak Ustaz, doa yang kesampaikan. Dulu asal kami ngirim surat, salah alamat, salah kode pos, balik ke surat. Kata Pak Pos, salah alamatnya, ulang surat. Tapi perasaan kita sekarang baca yasin, baca tahlil, doa, dan semua ulang-ulang, tapi sampai kan? Sampai. Jangan takut tidak sampai. Kalau semisal dia tidak percaya juga tidak sampai, terai dia mati. Kita kirimkan Al-Fatihah, nyampai di kubur itu. Gitu. Susah juga kadang-kadang. Maka nafsi kita dibingkai dengan negara kita Republik Indonesia. Negara kita bukan negara Islam, tapi kita sepakat, senasib, seperjuangan bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang isinya ada di situ Kristen, di situ isinya Hindu, ada Buddha, ada kita Islam. Maka kita dibingkai dengan saling menghormati, menghargai, termasuk kita sesama Islam. Basengkala akmalana lana akmaluna walakum akmalukum. Agamaku amalku amalmu. Kan nawi silakan cek, kan nawi silakan. Kami berdoa tolak bala Allahumma rfa'anna bala kangga dan hal. Kami berwajah kangga dan hal, tapi kita berkawan tetap bro KCS. Jangan sampai cuma karena tahlil kunggak kita berkelan. Jangan sampai kunut kada kita sampai tak berteguran. Jangan, itu dan zamannya lagi sekarang. Mari melalui perayaan Isra Mi'raj ini kita pupuk kembangkan dan kita jaga iman kita masing-masing. Sebagai kepala keluarga kita lebih jaga lagi diri kita, karena Allah memperingatkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, istrimu dan anak-anakmu dari api neraka. Kemudian kita lebih tenggang rasa, lebih toleransi dengan kawan-kawan kita, apalagi kawan-kawan kita seagama. Jangan sampai cuma furu-furu yang kecil kita sampai bertengkar, tapi kita menjadi orang yang teguh dalam prinsip. Sahabat Nabi ada 4, keempat-empatnya punya karakter yang berbeda, tetapi tidak pernah saling memojokkan. 3-4-empatnya itu saling bersinergi untuk mensukseskan Rasulullah dalam dakwahnya. Satu ada Abu Bakar, orang yang penyabar, penyantun. Ada yang kedua Umar bin Khattab, itu orang yang tegas, orang yang keras dalam prinsip. Islam tidak cukup punya orang-orang yang sabar saja, tetapi harus ada orang-orang yang keras menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ada yang ketiga sahabat Nabi, orangnya yang selalu terbuka, dermawan, ofensif, Utsman bin Affan. Dalam Islam itu harus ada orang-orang kaya yang untuk menyelesaikan masjid ini. Ada orang-orang kaya untuk mengurus anak-anak yang di pondok pesantren, dan juga harus punya operator yang integritas, yang loyalitas, yang gesit, yang kreatif. Siapa sahabat Nabi yang paling muda? Ali bin Abi Thalib.
Maka ini semua semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman untuk